Semuanya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia 2, yaitu tugas ke-10 atau akan 10. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Purba dengan NIM 1813031030 dari kelas 5B Pendidikan Kimia. Jadi, untuk nomor 1 yaitu mengenai menjelaskan metabolisme nitrogen. Jadi gambar daripada metabolisme nitrogen ini seperti yang sudah ada di layar, dan metabolisme nitrogen ini terbagi menjadi 4, yaitu fiksasi nitrogen, denitrifikasi, nitrifikasi, dan amonifikasi. Jadi yang pertama itu fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen merupakan sebuah proses perubahan nitrogen berupa atmosfer menjadi amonia. Bakteri yang berperan ketika proses ini adalah bakteri yang ada pada akar tanaman seperti polongan, yaitu prosesnya melalui fiksasi biologis. Bakteri tersebut dapat berupa rhizobium, di mana penggunaan enzim nitrogenase cyanobacteria juga dilibatkan untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia dalam proses fiksasi biologis tersebut. Yang berikutnya yaitu nitrifikasi. Nitrifikasi merupakan suatu proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen yang nantinya akan berubah menjadi amonium dan kemudian nitrit, serta diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang berubah menjadi nitrit itulah yang dikenal dengan proses nitrifikasi. Proses tersebut menjadi faktor paling penting dalam siklus unsur hara tanah. Prosesnya juga akan dilakukan oleh beberapa bakteri eutrof dan beberapa bakteri amonia pengoksidasi seperti bakteri amonia oksidasi dari general Nitrocomonas atau beta proteobacteria dan gamma protabacteria serta Nitrococcus. Yang ketiga yaitu denitrifikasi. Nitrat bisa diubah kembali menjadi nitrogen di atmosfer. Denitrifikasi merupakan sebuah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi sebuah gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri seperti Clostridium dan pada kondisi anaerobik. Selama tahap respirasi, bakteri akan menjadikan nitrat sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan dalam kondisi aerobik ini adalah bakteri dengan jenis anaerob fakultatif. Yang keempat yaitu amonifikasi. Tahapan amonifikasi merupakan tahapan siklus nitrogen di mana sisa-sisa tanaman dan limbah terurai oleh organisme dan menghasilkan amonia yang disebut dengan amonifikasi. Mikroorganisme yang ada dalam tanah akan mengurai menjadi bahan organik dan yang telah mati agar bisa dijadikan sebagai sebuah energi yang bisa menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk sampingan daripada tahapan amonifikasi. Amonia di dalam tanah akan bertahan dalam wujud ion amonium. Jadi itu dia mengenai metabolisme nitrogen. Soal nomor 2 yaitu menjelaskan proses transaminasi yang terjadi dalam tubuh manusia dan berikan contoh. Jadi proses transaminasi ini sudah tersedia prosesnya dibentuknya di layar. Transaminasi berperan sebagai distribusi N atau nitrogen pada asam amino dan degradasi asam amino. Enzim yang digunakan adalah transaminase atau aminotransferase yang melibatkan pasangan asam amino dengan asam alfa keton. Ada dua jenis asam amino ini yaitu GOT atau glutamat oksaloasetat transaminase yang berada di bagian hati dan GPT atau glutamat piruvat
transaminase yang juga berada di hati. Serum daripada GOT dan GPT ini akan menjadi parameter dalam fungsi hati. Contoh daripada proses transaminase yaitu transminase untuk transfer N atau nitrogen, yang kedua transaminase degradasi, dan yang ketiga yaitu SGOT dan SGPT yang didapatkan dari serum GOT dan GPT. Selanjutnya itu soal nomor 3, jelaskan penyakit yang muncul karena gangguan metabolisme nitrogen dalam tubuh manusia. Jadi penyakit-penyakit yang bisa muncul itu bisa seperti phenylketonuria, maple syrup urine disease, alkaptonuria, ataxia friedreichs, tyrosinemia, dan homocystinuria. Phenylketonuria terjadi ketika kadar asam amino atau protein fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. Penyakit yang dapat terjadi daripada phenylketonuria ini seperti rambut yang berwarna blonde, mata berwarna biru dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak memiliki penyakit tersebut. Yang kedua itu maple syrup urine disease. Penyakit urin ini terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Yang ketiga itu alkaptonuria. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan fenilalanin dengan baik, sehingga urin penderitanya akan berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Yang berikutnya yaitu ataxia friedreichs. Penyakit ini terjadi saat protein jenis frataxin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada syaraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Jadi penyakit ini akan berpengaruh kepada sistem dan kerja jantung. Yang berikutnya itu tirosinemia. Tirosinemia ini adalah gangguan autosom resesif yang disebabkan oleh efek daripada fumalir asetoasetat hidrolase. Dengan produksi ini terbentuk dari akumulasi fumarilasetat. Tanda-tanda daripada penyakit ini adalah kenaikan berat badan yang tidak wajar dan beberapa penyakit gagal ginjal. Yang terakhir yaitu homocystinuria. Penyakit ini adalah kelainan bawaan di mana tubuh tidak dapat memproses blok pembangunan protein tertentu atau asam amino di dalam tubuh dengan benar. Soal berikutnya yaitu soal nomor 4, yaitu siklus urea merupakan suatu lingkaran proses di mana ornitin dikonversi menjadi arginin atau melalui pembentukan sitrulin, yang kemudian dipecah menjadi urea ditambah dengan ornitin. Gambarkan siklus urea tersebut secara lengkap. Jadi siklus urea tersebut gambarnya seperti yang sudah tersedia di layar, dan langkah-langkah yang terjadi dalam siklus urea ini yaitu karbomoil fosfat diubah menjadi sitrulin dengan katalisis oleh ornitin transkarbomilase. Gugus karbomil fosfat disumbangkan ke ornitin dan melepaskan gugus fosfat. Reaksi kondensasi terjadi antara gugus asam amino aspartat dan gugus karbonil sitrulin untuk membentuk arginin sukinat. Reaksi ini bergantung pada ATP dan dikatalisis oleh sintase arginosukinat. Arginosukinat akan mengalami pembelahan untuk membentuk arginin dan furmat. Arginin kemudian akan dibelah lagi oleh arginase untuk membentuk urea dan ornitin. Ornitin kemudian diangkut ke mitokondria untuk memulai siklus urea lagi. Jadi itu dia tahap-tahapan daripada siklus urea. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 5, yaitu jelaskan degradasi asam amino dan hubungannya dengan siklus asam sitrat berikut. Jadi siklus asam sitratnya seperti yang ada di layar.
Dan degradasi asam amino ini kira-kira 75% asam amino digunakan untuk sintesis protein. Asam-asam amino dapat diperoleh dari protein yang kita makan atau hasil degradasi protein di dalam tubuh kita. Degradasi ini merupakan proses yang kontinu karena proses di dalam tubuh secara terus-menerus akan diganti. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan, maka tubuh akan menggunakan asam amino yang lain seperti karbohidrat dan protein sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh atau beracun. Ada 2 tahapan dalam pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu transaminasi dan deaminasi oksidatif. Setelah mengalami pelepasan gugus amin melalui dua tahapan tadi, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka beragam. Dari sini dapat dilihat hubungan degradasi asam amino dengan siklus asam sitrat. Gugus-gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium atau NH4 positif. Siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Jadi itu dia tahap-tahap daripada degradasi asam amino dan hubungannya dengan siklus asam sitrat. Jadi soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Jelaskan fungsi dengan jalur pentafosfat serta gambarnya secara lengkap. Jadi gambarnya sudah tersedia di layar yang saya tunjuk dengan kursor. Dan jalur pentafosfat ini melalui 2 tahapan, yaitu fase oksidatif dan fase non-oksidatif. Fase oksidatif dalam jalur pentosafosfat merupakan proses pengubahan glukosa menjadi gula pentosa dalam bentuk ribosa 5-fosfat. Gula pentosa tersebut digunakan sebagai bahan baku dalam pembentukan DNA, RNA, ATP, dan koenzim A. Fase ini terjadi pada jaringan yang aktif membelah menghasilkan sel-sel baru seperti kulit, sumsum tulang, dan membran dalam usus. Sedangkan fase non-oksidatif terjadi pada jaringan yang sangat membutuhkan NADPH karena pada fase ini tidak dihasilkan gula pentosa. Ribosa 5-fosfat yang dihasilkan akan segera diubah kembali menjadi glukosa 6-fosfat sehingga pada fase non-oksidatif ini hanya menghasilkan NADPH saja. Langkah-langkah fase non-oksidatif jalur pentosafosfat ini sama dengan fase oksidatif. Hanya saja pada tahap akhir terjadi pengubahan ribosa 5-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi itu dia mengenai mekanisme jalur pentosafosfat. Selanjutnya yaitu jelaskan gambar berikut. Gambar yang sudah tersedia di layar ini adalah gambar daripada metabolisme protein. Protein yang akan masuk ke dalam jaringan tubuh terlebih dahulu diproses, dan proses inilah yang disebut dengan proses metabolisme protein. Di dalam proses ini, sisa dari metabolisme protein memiliki CO2 dan HO2 atau karbon dioksida dan air di dalam bentuk gas untuk kemudian diangkut oleh plasma darah yang di dalam pembuluh darah menuju paru-paru untuk akhirnya diekskresikan keluar tubuh. Yang keluar dari tubuh yaitu berupa CO2 atau karbon dioksida dan merupakan
limbah dari proses metabolisme protein. Sementara H2O atau air di dalam bentuk cair yang diangkut menuju ke kulit dan juga ginjal akan diekskresikan atau dikeluarkan ke dalam bentuk keringat. Dan ketika sampai di ginjal akan diekskresikan ke bentuk urin. Senyawa NH3 dan juga NH4OH adalah senyawa yang memiliki sifat racun dan sangat berbahaya bagi sel di dalam tubuh. Maka dari itu, sebelum dua senyawa ini dikeluarkan, akan dilakukan proses pengolahan di dalam hati untuk menjadi urea agar senyawa tersebut tidak berbahaya bagi tubuh. Di dalam bentuk urea ini, produksi limbah yang akan merupakan sisa daripada metabolisme dipindahkan ke ginjal untuk kemudian diekskresikan ke dalam bentuk urin. Jadi itu dia penjelasan mengenai metabolisme protein. Selanjutnya yaitu soal nomor 8, jelaskan metabolisme protein dalam menghasilkan energi pada gambar berikut ini. Jadi gambar ini menjelaskan mengenai kelebihan protein dalam tubuh yang dirombak di dalam hati, kemudian menjadi senyawa yang mengandung unsur nitrogen dan senyawa yang tidak mengandung unsur nitrogen. Protein pertama kali masuk ke dalam tubuh manusia lewat pencernaan. Kelebihan protein akan dirombak di dalam hati. Perombakan protein atau asam amino di hati terjadi dalam siklus ornitin. Sisa metabolisme protein adalah amoniak. Ornitin ini akan diubah menjadi sitrulin. Sitrulin akan diubah lagi menjadi arginin. Dan tahap terakhir itu arginin akan diubah menjadi urea. Kemudian urea akan dibuang dengan urin melalui ginjal. Perombakan protein dalam hati ini terbagi menjadi dua, seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu senyawa yang mengandung nitrogen seperti NH3 dan NH4OH dan senyawa dan yang tidak mengandung nitrogen akan melakukan sintetis urea di dalam hati. Urea tersebut akan dibawa lagi oleh darah lalu dikeluarkan melalui urin. Senyawa yang tidak mengandung nitrogen akan disintesis menjadi bahan baku karbohidrat dan lemak. Selanjutnya melakukan oksidasi dan akan menghasilkan energi. Oksidasinya bisa dilakukan melalui glikolisis, siklus Krebs, jalur transport elektron, dan akhirnya senyawa tersebut akan menghasilkan energi. Selanjutnya soal nomor 9 yaitu menjelaskan mengenai metabolisme protein sesuai dengan link yang sudah tersedia. Jadi metabolisme protein secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses yang membutuhkan energi di mana molekul kecil bergabung untuk membentuk molekul yang lebih besar. Sedangkan katabolisme yaitu proses pelepasan energi di mana molekul besar dipecah menjadi lebih kecil. Di dalam metabolisme protein dapat dibentuk oleh asam amino non-esensial transaminasi transfer gugus amina menjadi asam keton. Jika digunakan untuk energi, asam amino akan mengalami deaminasi oksidatif. Amonia dan ketoasam diproduksi sebagai produk sampingan dari deaminasi oksidatif. Kemudian amonia diubah menjadi urea dan diekskresikan. Asam amino ini biasanya itu tidak bisa disimpan di dalam tubuh. Soal selanjutnya yaitu jelaskan siklus urea sesuai dengan link yang tersedia di layar. Dan gambar daripada siklus urea ini adalah seperti yang tersedia di layar yang ditunjuk menggunakan kursor. Bagian yang di lingkaran ini merupakan mitokondria, sedangkan bagian daripada di luar lingkaran ini adalah sitosol sel.
Langkah pertama yang dilakukan dalam siklus urea ini yaitu CO2 dan NH4 masuk ke mitokondria akan diubah menjadi karbomil fosfat dengan bantuan enzim karbomil fosfat sintase 1 yang memerlukan ATP. Karbomil fosfat akan bergabung dengan ornitin dengan konformasi L yang dikatalisis oleh enzim kinitin transkarbomilase yang akan menghasilkan L-citrulline. L-citrulline akan diubah menjadi arginonusikan yang memerlukan bahan seperti aspartat dan ATP serta dikatalisis oleh enzim arginosukinase. Sesudah itu akan menghasilkan arginosukinase yang dipecah menjadi L-arginin dan fumarat. L-arginin akan kembali menjadi ornitin yang akan masuk ke dalam mitokondria sel dan arginin tersebut akan menerima H2O dan melepas urea serta siklus ini terus berjalan seperti tadi sehingga membentuk urea. Jadi itu dia penjelasan mengenai LKM 10 mata kuliah Biokimia 2 ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.